Anda hanya minta lunas hutang, bukan hanya hutang Anda yang lunas, tapi bahkan Allah akan berikan kelancaran dalam rezeki Anda. Anda minta usaha lancar, jualan laris, bukan hanya usahanya lancar, bukan hanya jualannya laris, tapi Anda diberikan kesehatan, diberikan harta yang melimpah, diberikan banyak sekali keberkahan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah Anda duga, dari jalan yang tidak pernah Anda sangka ketika Anda mau mengamalkan amalan ini secara istiqomah. Bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiat, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dalam kajian yang insya Allah berfaedah ini, dimana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu amalan yang sangat luar biasa, yang mana khususnya bagi Anda yang pada saat ini sedang mengalami kehidupan yang pahit, kehidupan yang tidak bahagia, nasib yang tidak baik. Misalnya Anda yang sedang usahanya sedang tidak baik-baik saja, tidak lancar, banyak permasalahan, baik di usaha Anda, di keluarga Anda, di bisnis Anda, di jualan Anda. Intinya orang-orang yang sedang mengalami nasib yang tidak baik, rezekinya nggak lancar, usahanya nggak lancar, hutangnya nggak lunas-lunas, jualannya nggak laris-laris. Anda bisa mengamalkan amalan ini, yaitu tentang bagaimana cara memperbaiki nasib yang tidak baik dengan keberkahan Al-Fatihah. Insya Allah dengan mengamalkan amalan yang nanti tata caranya akan saya sampaikan di video ini, nasib Anda akan berubah 160 derajat. Dari yang rezekinya seret jadi lancar, jadi yang banyak hutang jadi lunas hutang, dari yang kehidupannya morat-marit jadi tenang, jadi bahagia. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar agar banyak jamaah saya yang mengamini. Atau bagi para jamaah yang ingin menuliskan testimoni sebagai amal baik Anda untuk menjadi penyemangat jamaah yang lain, bagi Anda yang sudah mendapatkan keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala berkah mengamalkan amalan-amalan yang saya bagikan, bisa tulis kisah Anda di kolom komentar dengan harapan bisa menyemangati jamaah kita yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia tentu kita dalam menjalani kehidupan ini mempunyai keinginan, ya.
Semua orang pasti ingin rezekinya lancar. Semua orang pasti ingin usahanya maju. Semua orang pasti ingin gak punya hutang. Kadang orang bisa sampai terjerat hutang ya karena keterpaksaan. Kenapa sampai berhutang? Berarti kan dia sedang mengalami permasalahan ekonomi yang sangat pailit gitu kan. Orang bisa hutang itu karena masalah ekonomi yang tidak baik. Bisa saja ada yang orang yang hutang karena tadinya jalanin usaha, modal usahanya itu hasil dari hutang ke bank, hasil dari hutang ke teman, tapi ternyata setelah usahanya dijalani bukannya untung ya, tapi malah justru hutangnya banyak karena usahanya nggak lancar. Ada yang mengalami cobaan, ekonominya baik, tapi keluarganya nggak baik. Ada yang keluarganya baik, tapi ada yang ekonominya nggak baik. Jadi semua orang ini banyak yang mengalami permasalahan-permasalahan yang tidak baik. Lantas apa yang harus kita lakukan? Manakala kita pada saat ini berada dalam satu titik ya, dalam satu lubang bisa. Agar kita bisa keluar dari lubang ini bagaimana? Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, berbagai persoalan kecuali kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun permasalahan kita para jamaah, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian, cobaan di luar kadar kesanggupan kita. Artinya Anda yang saat ini sedang berat banget nanggung beban hutang, Anda yang saat ini sedang berat banget nanggung permasalahan ekonomi, Anda yang saat ini sedang susah banget jalanin usaha, jalanin bisnis, Anda yang saat ini sedang susah banget mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, jangan putus asa. Karena seberat apapun beban yang sedang kita tanggung pada saat ini, sebenarnya la yukallifullah, Allah tidak membebankan semua itu di luar kadar kesanggupan kita. Artinya kita mampu, kita sanggup. Maka poin yang pertama adalah jangan pernah terlintas dalam diri Anda meskipun Anda sedang mengalami permasalahan yang berat untuk putus asa. Yang harus kita lakukan adalah taqarrub ilallah, kembali kepada Allah. Allah yang ngasih kita ujian, Allah yang ngasih kita cobaan, kita dekati Allah. Karena Allah lah yang mempunyai solusi dari segala problematika kehidupan kita, dan hanya Allah lah yang mampu, yang bisa menolong kita dari berbagai persoalan hidup. Lantas bagaimana untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu salah satunya dengan mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai media untuk bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya amalan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nasib kita yang pada saat ini kurang baik, yaitu dengan mengamalkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu luar biasa. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata beliau, ala uallimuka a'dhama surati fil Qur'an qabla an takhraja minal masjid fa akhadha biyadi falamma aradna an takhraja qultu ya Rasulullah innaka qulta la uallimannaka a'dhama surati minal Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Jadi dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Sa'id, kata Rasulullah, wahai Abu Sa'id, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran? Yang intinya, kemudian Abu Sa'id berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, surat apakah itu?
yang engkau mengatakan akan aku ajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, atau surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini surat yang sangat agung. Di mana yang namanya surat Al-Fatihah, para jamaah, sebelum saya jelaskan cara mengamalkannya, yang namanya surat Al-Fatihah yaitu dijelaskan Fatihatul Kitab. Yang namanya surat Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab, artinya pembukaan atau pembuka kitab Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ketika kita membaca, surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang namanya Al-Fatihah disebut juga sebagai surat umum, sebagai surat Ummul Kitab. Apa itu? Yaitu induknya kitab Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Al-Fatihah itu Ummul Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah Al-Azim, yaitu bacaan yang sangat agung. Makanya Fatihah, surat Al-Fatihah ini sangat luar biasa kedahsyatannya, apalagi untuk memperbaiki nasib kita yang kurang baik. Caranya seperti apa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dari segala permasalahan, mengangkat derajat kita dari nasib yang tidak baik menjadi baik. Usahakan setiap kita selesai habis sholat, ya, habis membaca zikir, membaca doa selesai sholat dan lain-lain, Anda jangan beranjak berdiri selesai sholat, Anda kirimkan Al-Fatihah kepada diri Anda, kepada ruh Anda, kepada jasad Anda dengan bacaan seperti ini. Al-Fatihah ila nafsi wa ruhi wa jasadi. Al-Fatihah, yang artinya saya kirimkan surat Al-Fatihah untuk jasad saya, untuk ruh saya, ya, untuk badan saya. Al-Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Karena apa? Agar apa? Jasad kita jadi kuat, ruh kita jadi ruh yang kuat, yang bisa melihat petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang berbagai solusi Allah sudah hadirkan di depan kita, tapi karena ruh kita kotor, badan kita kotor, banyak maksiat, banyak melakukan dosa, sehingga petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala enggak mampu kita lihat, enggak mampu kita dapat. Nah, ini pentingnya membaca Al-Fatihah untuk apa? Untuk jasad kita, untuk ruh kita, agar kita mampu menjadi hamba yang bisa menerima segala petunjuk, ya, segala solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda amalkan, ya. Jadi 7 kali Al-Fatihahnya sehabis sholat subuh baca, saya kirimkan Al-Fatihah untuk jasad saya, untuk badan saya, untuk ruh saya. Al-Fatihah 7 kali, duhur 7 kali, asar 7 kali, maghrib 7 kali, isya 7 kali. Itu dahsyat luar biasa. Saya nggak akan bercerita panjang lebar bagaimana kemudian nanti bentuk yang Anda akan dapatkan itu seperti apa. Tapi ini dengan sir itu rahasia, ya. Sirril Fatihah, dengan rahasianya surat Al-Fatihah, segala yang tertutup akan terbuka, rezeki yang jauh akan mendekat, segala persoalan akan dapat solusi, hutang yang menumpuk dilalah Allah berikan solusi terbaik bagaimana Anda bisa melunasi hutang Anda min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak pernah kita duga, dengan jalan yang tidak pernah kita sangka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Anda jangan kaget, Allah Subhanahu wa taala akan mengasih lebih dari apa yang kita minta. Kita minta 1, Allah kasih 10, Allah kasih 100. Anda hanya minta lunas hutang, bukan hanya hutang Anda yang lunas, tapi bahkan Allah akan berikan kelancaran dalam rezeki Anda. Anda minta usaha lancar, jualan laris, bukan hanya usahanya lancar, bukan hanya jualannya laris, tapi Anda diberikan kesehatan, diberikan harta yang melimpah, diberikan banyak sekali keberkahan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah Anda duga, dari jalan yang tidak pernah Anda sangka ketika Anda mau mengamalkan amalan ini secara
istiqomah. Buktikan saja. Istiqomah, kuncinya adalah continue istiqomah. Jangan hanya ngamalin sehari, besok enggak, besok ngamalin, besok enggak. Kunci dari segala amalan itu adalah istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Ada orang misalnya bisa terbang, ada orang bisa jalan di air, itu enggak apa-apa. Ada apa-apanya dibandingkan ketika kita mengamalkan amalan dengan istiqomah. Silahkan diamalkan, mudah. Yang namanya Anda pasti hafal Al-Fatihah, tapi tinggal caranya mengamalkannya seperti apa. Itu sebagai salah satu ikhtiar untuk merubah nasib. Dan salah satu ikhtiarnya lagi para jamaah, untuk Anda yang ingin segera dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupannya nambah baik, hutangnya lekas lunas, usahanya lancar, banyak mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa berikhtiar selain mengamalkan surat Al-Fatihah seperti yang tadi saya bagikan kepada Anda bisa berikhtiar agar lebih cepat Al-Fatihah Anda amalkan. Anda kemudian juga mengamalkan yang namanya zikir, munajat, sholawat. Ini buku ini saya tulis khusus bagi orang-orang yang rindu akan pertolongan Allah, rindu akan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan munajat, sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Jadi buku ini berisi zikir, munajat, sholawat yang bisa Anda baca setiap pagi. Ya, kalau pagi sibuk bisa sore sibuk bisa malam. Setidaknya seminggu sekali, misalnya hari Jumat. Jadi buku ini ada bacaan zikir, munajat, sholawatnya dari halaman 17 sampai halaman 57. Di mana buku ini saya tulis menggunakan teks Arab dan teks Indonesia. Anda yang kurang lancar membaca Arab jangan khawatir, ada teks Indonesianya. Ini saya susun sedemikian rapi, sedemikian mudah sehingga Anda dituntun mengamalkan amalan sholawat yang baik dan benar, diawali dengan istighfar, kemudian disusul dengan tawasul, kemudian disusul dengan membaca zikir, munajat, sholawat, diakhiri dengan doa yang mustajab sekali dari Rasulullah SAW untuk diqabulil hajat, berkah membaca sholawat yang Anda baca. Ini ada doa penutupnya yang sangat dahsyat dari Rasulullah SAW. Anda hajatnya apa? Lunas hutang, rezeki lancar, usaha maju, dapat jodoh, apapun itu, bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang mengamalkan amalan zikir, munajat, sholawat akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah wa rahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam lunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usahanya lancar, yang jualan laris, yang bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan, dan insyaallah mendapat syafaat kelak dari Rasulullah SAW. Kemudian selain berisi zikir, munajat, sholawat, buku ini juga berisi sholawat pilihan, sholawat khusus. Misalnya Anda pengen cepat punya rumah, ya, ini ada sholawatnya dan tata cara pengamalannya di sini. Anda yang sudah lama ngontrak, pengen cepat rumah, amalin ini dengan izin Allah. Atau misalnya Anda mau jual rumah, jual tanah, jual apa, tapi kok nggak laku-laku, di sini ada amalan sholawatnya. Kemudian Anda misalnya punya anak atau Anda sendiri belum dapat jodoh, ingin didekatkan dengan jodoh yang baik, jodoh yang soleh-solehah, ada amalannya di sini. Atau Anda yang jualannya pengen laris, pengen sukses usahanya, ada sholatnya di sini. Jadi komplit. Kemudian selain itu, buku ini juga berisi testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban berkah sholawat kepada Rasulullah SAW. Silahkan bisa Anda dapatkan bukunya, infaknya hanya 100.000. Dengan infak 100.000 Anda dapatkan bukunya, Anda amalkan amalannya, dan bersiaplah mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa yang mungkin akan membuat Anda terpana hingga kemudian Anda akan terkagum-kagum. Ternyata betul bahwa
Allah Subhanahu wa taala memberi lebih dari apa yang Anda minta. Silahkan selagi masih ada, karena ini cetak terbatas, dengan 100.000 Anda infak. Nanti saya kirim bukunya kalau masih ada. Kalau sudah habis mohon maaf nggak cetak lagi. Dan kemudian ya buku ini tuh sudah banyak menjadi perantara para jamaah saya yang hutangnya ratusan juta. Kemarin saya dikabari ada yang lunas, yang usahanya tadi sepi jadi laris. Ya semua dari berkah izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak bisa apa-apa. Ya, sekarang Anda beli uang 100.000 buat beli make up, beli rokok, dapat apa? Ini 100.000 Anda nggak usah mikir, bismillah, sebagai bentuk ikhtiar. Yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, silahkan selagi masih ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.